bersama saya Teh Widiawati. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya hajat, bagi yang punya impian, bagi yang punya cita-cita, Teh Widya bantu dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkannya. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini Teh Widya alhamdulillahirabbil bisa langsung membuat video ya, atau merekam video yang masih mau membahas tentang keajaiban sholawat. Karena memang ini adalah sesuatu pengalaman Teh Widya dan apa yang Teh Widya dapat dari mengamalkan sholawat ini. Di sini Teh Widya mau menceritakan selama Teh Widya bekerja di Saudi Arabia ya. Pertama Teh Widya itu datang pada tanggal Januari tanggal 1 ya. Jadi pas pergantian tahun itu Teh Widya ada di dalam kapal ya. Nah, alhamdulillahirabbil tanggal satunya Teh Widya berada di kota Damam, Arab Saudi, dan waktu itu masih ada corona ya, masih ada karantina dan Teh Widya di karantina selama 7 hari baru masuk ke rumah majikan setelah dites ternyata negatif. Nah, setelah itu Teh Widya dijemputlah sama majikan dan diperkenalkan ke keluarga dan pekerjaan ya, biasa menjadi seorang TKW ya, mengurus rumah ya, yang Masya Allah banget. Rumahnya itu gede banget, 3 tingkat, dan halamannya luas, sampai kolam renangnya pun sampai 20 meter ya. Jadi Teh Widya apa bisa ya, tapi bismillah aja ya. Memang Teh Widya itu niatnya bekerja, jadi harus siap gitu, lahir dan batinnya. Dan biasa Teh Widya diperkenalkan, ini pekerjaan kamu, dan alhamdulillah Teh Widya ya biasa ya, sebagai seorang PRT mengurus semuanya, dari mulai masak, bersih-bersih, nyetrika, sampai nyuci WC dan segala macam ya. Dan pada waktu itu Teh Widya memutuskan untuk mengamalkan sholawat dan mengistiqomahkannya. Pertamanya sih Teh Widya tidak langsung ya, step by step. Jadi pertama memulai itu setelah sholat fardu itu 200. Jadi satu hari itu dapat 1000. Nah, setelah 1 minggu udah terbiasa, Teh Widya tambah lagi menjadi 500 dari setelah sholat fardu. Dan setelah itu Teh Widya mencari ya, melihat di YouTube tentang sholawat. Nah, Teh Widya menemukan sholawat pohon uang yang jumlahnya 400 kali setelah sholat isya ya. Dan Teh Widya juga amalkan, mulai mengistiqomahkan setiap malam. Dan setelah itu ya yang 500 biasa, sholawat yang 500 setiap sholat fardu itu masih tetap Teh Widya jalankan, dan Teh Widya tambah dengan sholawat pohon uang setelah sholat isya. Nah, setelah itu Teh Widya berjalan mengamalkannya, alhamdulillah bisa istiqomah ya. Meskipun pekerjaan banyak, Teh Widya bagi-bagi waktu, melihat menjadwalkan atau menata waktu sebisa mungkin supaya bisa pada waktu sholat itu, setelah sholat punya waktu untuk bersolawat ya. Dan alhamdulillah juga majikan mengasih waktu setengah sampai 1 jam setiap sholat fardu ya. Nah, setelah itu Teh Widya mulai dari Januari ya sampai 6 bulan. Nah, di bulan Juni Teh Widya mendapat keringanan bekerja, dan Teh Widya tidak lagi mengurus rumah karena majikan mengambil satu lagi dari kantor. Jadi pekerjaan seperti nyuci WC, bersih-bersih, terus nyiram bunga, dan nyetrika kayak gitu udah tidak Teh Widya pegang lagi. Jadi majikan khusus, ini dapur, kamu masak sama bersihin dapur aja. Nah, setelah itu alhamdulillah
dari mulai gaji 5 juta ya menjadi seorang PRT dan beralih menjadi seorang tukang masak dan gaji naik menjadi 7 juta. Nah, itu selama 6 bulan ke 7 bulannya. Setelah 6 bulan sampai ke 7 bulannya, majikan mengambil lagi satu orang tukang masak, khusus tukang masak ya, dan Teh Widya juga diberhentikan dari masak menjadi ngerawat anak yang sakit. Ada jadi nemenin perawat ya. Kalau misalkan perawat butuh sesuatu, jadi lebih ringan bekerjanya gitu daripada menjadi seorang TKW atau bersih-bersih dan menjadi tukang masak. Karena jadi tukang masak itu kalau salah atau kalau misalkan gosong atau asin nggak bisa diperbaiki ya, beda lagi dengan bersih-bersih. Kalau bersih-bersih misalkan masih kotor bisa dilap lagi. Terus kalau masak itu, kalau di dapur itu nggak ada berhentinya, soalnya kan kayak piring, kayak segala macam perabotan itu dicuci, dikeringin, dimasukin ke lemari, dipakai lagi. Nah, bolak-balik kayak gitu, meskipun pekerjaannya hanya sebagai tukang masak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang 2 bulan Teh Widya udah berhenti masak dan Teh Widya menemani perawat ya. Alhamdulillah pekerjaannya lebih ringan, lebih banyak waktu, tapi waktunya itu jadi nungguin yang sakit ini gitu. Mungkin ada ingin sesuatu gitu, jadi duduk aja di kamar nungguin si yang sakit ini, dan Teh Widya yang menyuapin, ngasih minum segala macam kayak gitunya. Yang satunya khusus untuk obat-obatan. Dan alhamdulillah juga Teh Widya udah 2 bulan ini gaji Teh Widya naik menjadi 10 juta. Ini adalah sesuatu juga ya, karena memang apa ya, kalau misalkan perubahan yang Teh Widya rasakan ini itu dari keajaiban, dari sholawat gitu. Majikan memang tidak banyak keluarganya, cuman anaknya 2, dan yang sakit ini rumahnya besar, jadi enggak banyak anak-anak kecil gitu, harus lari sini lari situ. Tapi alhamdulillahirobbilalamin, ini yang Teh Widya rasakan ini adalah dari wasilahnya sholawat, menjadi Teh Widya mendapat keringanan dalam bekerja, dari ngurusin 3 tingkat. Pokoknya mah kalau dibayangin mah, kalau misalkan orang yang udah tahu ceritanya bagaimana bekerja di Saudi itu pastilah tahu ya, itu bukan hanya manisnya gajinya aja gitu. Di balik itu pekerjaannya itu memang membutuhkan apa ya, membutuhkan mental yang kuat gitu. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, ini Teh Widya udah masuk 1 tahun setengah bekerja di Saudi Arabia, dan insya Allah Teh Widya juga selesai kontrak itu bulan Januari. Dan Teh Widya inginnya sih tidak lagi kembali bekerja, jadi pengen exit dan berkumpul lagi bersama keluarga. Semoga masalah yang Teh Widya hadapi segera selesai, doanya dari kawan-kawan semua. Semoga memang Teh Widya ini tidak cuti ya, karena memang majikan itu udah menawarkan kalau memang kamu mau pulang di bulan Agustus atau September, bisa pulang dulu 2 bulan di Indonesia, balik lagi ke sini. Itu belum 2 tahun ya, baru 1 tahun 8 bulan udah ditawarin pulang dulu gitu, karena memang majikan juga ada rencana membawa anak yang sakit ini ke Amerika gitu. Jadi mungkin waktunya ke Amerika Teh Widya dipulangin dulu gitu, karena memang tidak ada pekerjaan di sini. Nah, ini bukan hanya kebetulan, dari Teh Widya ini merasakannya dari wasilahnya sholawat. Memang sholawat itu solusi dari segala masalah ya, dari mulai pekerjaan, dari mulai impian, jodoh, keturunan, itu bisa dengan wasilah sholawat. Tidak apa-apa, bukannya minta ke sholawat ya, tapi ini memang wasilahnya sholawat, karena memang yang Teh Widya dengar itu seseorang yang berdoa tanpa dimulai sholawat atau diakhiri sholawat, itu doanya itu bukan tertolak ya, jadi nggak langsung gitu, nggak langsung diterima. Beda lagi dengan
dimulai atau diakhiri dengan sholawat dulu. Nah udah gitu, jadi selama TWD 1,5 tahun ini 6 bulan ke 7 bulannya biasa pekerjaan banyak, sampai nyuci WC nya juga sampai 6. Dan setelah 6 bulan beralih jadi tukang masak, sekarang udah 2 bulan menjadi ngerawat anak ya. Lebih ringan pekerjaannya tapi harus lebih hati-hati. Nah ini juga TWD sebagai pelajaran, belajar dari suster ya, dari perawat, supaya bagaimana caranya memperlakukan atau dalam obat-obatan dalam merawat seorang yang sakit itu. Nah ini adalah salah satu keajaiban salawat yang Teh Widya istiqomahkan. Alhamdulillah sudah 1 tahun 7 bulan, 1 tahun 8 bulan kali ini, dan perubahannya sudah Teh Widya jelaskan ya. Selain Teh Widya pekerjaannya menjadi ringan dan juga sudah ditawarin pulang dulu sebelum 2 tahun, tapi niatnya Teh Widya sih pengennya 2 tahun ini pulang dan tidak kembali lagi, jadi berkumpul bersama keluarga. Jadi inilah yang bisa Teh Widya share pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semuanya juga dimampukan untuk mengistiqomahkan sholawat. Dan Teh Widya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.